بركة وفقد موجع. Syekh Sayyid Husain bin Haidar Al-Hashimi berkata, tidaklah boleh bagi ulama sama sekali untuk diam terhadap sesuatu yang tidak sesuai dengan ilmunya. Karena diamnya dia terhadap kedustaan di dalam masalah nasab itu sama saja dengan mengikrar daripada nasab palsu itu. Maka orang itu, kiai itu, ulama itu yang telah tahu kepalsuan nasab Ba'alawi, tapi kemudian dia masih membelanya, dan dia akan mendapatkan laknat Allah dan Rasulullah. Hukum ini hanya bagi orang yang diam. Bagaimana dengan orang yang menyebarluaskan kedustaan itu? Dan yang terakhir ini menarik. Tidak boleh kita diam terhadap kedustaan nasab, apalagi nasabnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak boleh juga mujalasatul wadda'in, menemani orang-orang pemalsu nasab. Wa illa kana wahidan minhum, kalau mereka masih berteman, apalagi mereka membela kana wahidan minhum, maka dia menjadi salah seorang di antara mereka. Kemudian itu untuk orang-orang yang membela. Bukan hanya Habib Utsman, semua habaib dibilang nasabnya palsu. Kalau tidak, kami masyarakat Madura termasuk pecinta para habaib dan ulama akan selalu siap memantau dan siap mengawal kasus ini sampai selesai. Apabila tidak segera dilaksanakan, diproses dengan sempurna oleh pihak kepolisian, maka kami masyarakat Madura yang akan memprosesnya sendiri. Takbir! Allahu Akbar! Saya heran sama orang yang meragukan garis keturunannya Ba'alawi. Sampai tak kasih tahu ya, nango Hadramut. Dari Imam Ahmad bin Isa, anaknya Muhajir, kemudian anaknya, kuburannya ini semua sampai detik ini semua kuburannya itu ada. Jasad kuburannya itu ada. Mau diingkari? Saya ngomong kita kok no, mbahmu sing telu kuburan di. Di hari kiamat Anda teriak nama Rasulullah, sorry, anak tidak kenal nama yang itu. Ya Rasul, saya ini umatmu. Siapa sampean? Saya ini umatmu ya Rasulullah. Saya tidak kenal Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Sayyid Husain bin Haidar Al-Hashimi berkata, tidaklah boleh bagi ulama sama sekali untuk diam terhadap sesuatu yang tidak sesuai dengan ilmunya. Karena diamnya dia terhadap kedustaan di dalam masalah nasab itu sama saja dengan mengikrar daripada nasab palsu itu. Maka orang itu, kiai itu, ulama itu yang telah tahu kepalsuan nasab Ba'alawi, tapi kemudian dia masih membelanya, dan dia akan mendapatkan laknat Allah dan Rasulullah. Hukum ini hanya bagi orang yang diam. Bagaimana dengan orang yang menyebarluaskan kedustaan itu? Dan yang terakhir ini menarik. Tidak boleh kita diam terhadap kedustaan nasab, apalagi nasabnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak boleh juga mujalasatul wadda'in, menemani orang-orang pemalsu nasab. Wa illa kana wahidan minhum, kalau mereka masih berteman, apalagi mereka membela kana wahidan minhum, maka dia menjadi salah seorang di antara mereka. Kemudian itu untuk orang-orang yang membela. Nah, itu bagi yang membela Ba'alawi yang diarahkan kepada ulama, abuya, ustadz, dan itu juga pasti berlaku pada kalangan kita, muhibin, muhibah, mujahid atau mujahidah, bahkan kepada yang netral sekalipun yang tidak peduli tentang urusan agamanya. Jika sudah mengetahui hal yang salah atau menyalahi Al-Quran dan Sunnah, sudah sewajibnya berhenti untuk membela Ba'alawi, sekalipun tidak ikut mensiarkannya, paling tidak berhenti untuk mempercayainya. Lalu, bagaimana orang-orang yang tidak percaya lalu ingin mengedukasi kepada saudaranya yang lain? Apakah ada perintahnya
Mujahidah akan berhenti mengomentari nasab Ba'alawi jika Rabitah Alawiyah mengakui bahwa lembaga mereka bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW. Semoga secepatnya Rabitah Alawiyah membuka pengakuan kepada umat Islam Indonesia agar polemik nasab itu segera berhenti karena menjadi tontonan yang memalukan bagi agama lain, terutama agama Nasrani yang menyebut Nabi Isa Tuhan. Bagaimana bagi kita orang-orang yang ingin memberikan pencerahan terhadap masyarakat tentang kepalsuan nasab Ba'alawi ini yang telah terbukti, saya ulangi kembali, dari sisi ilmu nasab, dari sisi ilmu sejarah, dari sisi DNA, semuanya gagal. Tapi kemudian masih ada saudara-saudara kita yang masih mengakuinya. Lalu bagaimana cara kita untuk menyadarkan, terutama menyadarkan bagi orang yang memalsukan nasab itu? Dan di sini pula saya akan mengutip daripada Sayyid Husain bin Haidar Al-Hashimi dalam kitab Rasail fi Ilmil Ansab 187. Bagaimana cara kita untuk memberitahu kepada para Ba'alawi ini bahwa nasab mereka telah terbukti putus, nasab mereka telah terbukti palsu, bahwa mereka bukan keturunan baginda Nabi, di dalam darah mereka tidak mengalir darah Nabi, hasil tes DNA mereka G yang merupakan orang-orang Kaukasus, bukan orang-orang Arab. Tapi dengan semua itu bagi kita, orang-orang yang sudah mengetahui itu, fa'alaika fi awalil amri bin nuskhi, dengan cara nasihat. Fata'muruhum bil ma'ruf wa tanhahum 'anil munkar. Kita memerintahkan mereka dengan baik, melarang mereka dari berbuat mungkar. Wa tad'uhum bil hikmah. Kita mengajak mereka dengan cara yang hikmah, penuh kebijaksanaan, dengan ilmu. Bil hikmah itu dengan ilmu, dengan keyakinan. Wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Wa tujadiluhum billati hiya ahsan, dan kita berdebat dengan mereka secara ilmiah. Wa alla tata'assafa, kita jangan berbuat zalim pada mereka, isti'malil haq, atas nama kebenaran. Fa in tamakkanat min nufusihim al-quwal haqimah al-aqilah wastajabu lin nasiha fa 'alaika an takuffa anhum. Kalau mereka sudah mau menerima, kita berhenti. Misalnya mereka menerima, ya kita bukan cucu Nabi, kami tidak akan lagi mengaku-ngaku keturunan Nabi di hadapan publik lagi. Kami hanya akan mengaku di antara kami saja sesama Ba'alawi. Kalau mereka sudah demikian, fa'alaika an takuffa anhum, berhentilah. Wa alla tushira wa tufaddiha, jangan sampai dipopulerkan kembali, jangan sampai dibeber-beberkan lagi. Bal yajibu 'alaika an tasturahum, bahkan kita harus menutupi daripada aib ini. Wa an ta'tadira lahum, dan kita memberikan ruang, menguzuri mereka bijumalil a'dzar, dengan berbagai macam alasan-alasan. Imam Ali Zainal Abidin cucunya Rasulullah. Imam Ali Zainal Abidin, beliau pernah nangis ada-adanya. Ketika beliau nangis, muridnya nanya, ya Imam, ma hadzal baka? Wahai Imam, tangisan apa ini? Kenapa kau menangis? Anta min ahli bait Rasul, engkau itu keluarganya Nabi, cucunya Nabi. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innama yuridullah liyudhhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Allah berkehendak untuk mensucikan, mengeluarkan kotoran-kotoran dalam hati kalian, wahai ahlul bait, dan mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Engkau ada beruntung. Apa yang masih kau takutkan? Apa yang masih kau khawatirkan? Beliau jawab, wailak, celaka kamu berngomong seperti itu. Celaka kamu berngomong seperti itu. Habib Salim Jindan dikabarin sama muridnya, Beb, Maman meninggal. Innalillahi, sian tuh orang baik, kata Habib Salim. Sekarang lagi diapain jenazahnya? Lagi pengen dibungkus, Beb. Ya udah, nanti kalau pengen dibungkus mukanya jangan ditutup dulu, tungguin gue datang. Ini bahasa Betawi nih. Datang Habib Salim Jindan, kelihatan tuh jenazah, pengen dibungkus, pengen ditutup kan kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kertas kotak kecil, beliau tulis, ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Deh, tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh tuh kertas, beliau bilang, man, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, man, lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Celaka kamu berngomong seperti itu.
Habib Abdullah bin Alwi Haddad mengatakan kepada orang-orang yang bertanya tentang ekspresi wajahnya yang berubah-ubah, beliau mengatakan, ini orang laki-laki yang di dalam kubur, si Munsyid nih, si vokal ini, begitu ditanya oleh Muhammad Munkar dan Nakir, siapa Tuhanmu? Dia jawab, Habibi Abdullah Ba'alwi. Maksudnya Habibi Abdullah bin Abdullah Habibi, ya, Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Dia jawab, ya, ditanya sama Munkar Nakir, man rabbuka? Habibi Abdullah Ba'alwi. Coba dengarkan. Waman nabiyuka? Habibi Abdullah Ba'alwi. Gemeter Habib Abdullah. Wah, Habib Abdullah tahu. Habib Abdullah, kata Habib Abdullah, aku takut dua malaikat ini bakal gebukin dia nih, nyeksa dia gara-gara jawabannya salah. Gara-gara jawaban salah, ya. Karena itu wajahku itu berubah, pucat, takut, cemas. Kemudian satu malaikat dari langit dan bertemu dengan malaikat Munkar Nakir dan berkata kepada Munkar dan Nakir, si malaikat ini nih yang diutus nih, malaikat turun kemudian berkata kepada malaikat Munkar dan Nakir, apabila si laki-laki tersebut, si laki-laki itu berkata kepadamu, Habibi Abdullah Ba'alwi, karena kalian katakanlah kepada dia nih, si laki-laki, marhaban bika, selamat datang denganmu, wabi habibika Abdullah Ba'alwi, dan dengan Habibmu, kekasihmu Abdullah Ba'alwi. Celaka kamu berngomong seperti itu. Kamu ini katanya keluarganya Nabi, yang cinta kamu masuk surga. Lalu bagaimana yang cinta kalian itu orang nakal-nakal? Jawab Imam Ja'far Shadiq, ketahuilah jika ada orang zalim, dia aman dari semuanya, ketahuilah mereka masuk surga karena sifat kami keluarga Nabi SAW. Walaupun kamu merasa hina, kamu merasa gak ridho, kamu gak rela, itulah kami keluarga Nabi SAW bisa memberikan manfaat, dan kami adalah keluarga Rasulullah SAW. Celaka kamu berngomong seperti itu. Inna Allah khalaqa al-jannah liman ata'ahu walau kana abiyan habasyiyan. Allah itu menciptakan surga bagi hamba-hamba yang taat, bagi hamba-hamba yang patuh kepadanya. Sekalipun hamba yang taat dan hamba yang patuh itu dari golongan budak-budak ada. Dari golongan budak-budak ada. Dari golongan budak-budak ada. Dari golongan budak. Walaupun nasabnya nggak mulia, walaupun dia budak, walaupun dia orang susah, walaupun dia nggak dikenal, tapi kalau dia taat, dia patuh, dia tunduk kepada Allah, tempatnya dia di surga. Tetapi amma illam yastajibu, kalau mereka tidak mau menerima bahwa ada dalil-dalil keterputusan nasab mereka secara ilmu nasab, secara ilmu sejarah, secara ilmu DNA, walakinnahum akhadu bitamadi, mereka terus demikian fi dhalalatihim, dalam kesesatan mereka, wa baghyihim, wa alaika an tarfa'a amrahum ilal hakim, maka seharusnya yang harus dilakukan kita laporkan kepada pemerintah. Benar sekali, seharusnya pemerintah wajib turut campur masalah polemik nasab ini, karena ini masalah agama yang dianut mayoritas di negara kita. Sekarang pengetahuan finger wajah dan sidik jari sudah dianggap penting dan digunakan oleh pemerintah. Begitu juga nantinya soal tes DNA, dan para habaib tidak bisa menafikan ilmu pengetahuan ini. Ya, misalnya begini, tak kasih contoh aja, masalah sains itu, perkembangan dunia ilmiah. Hadis masalah lalat misalnya, yang terkenal di pesantren, orang baca kitabnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, kitab Bulughul Maram itu. Ya, orang baca ada hadis lalat, sayapnya satu mengandung racun, satunya mengandung obat. Ini yang hadis ini dinisbatkan kepada Nabi. Ya, perawinya sahabat Abu Hurairah. Kalau percaya nggak apa-apa. Tapi zaman sekarang dunia keilmuan sudah maju. Diteslah itu, coba lalat masukkan di laboratorium. Apakah benar satunya mengandung racun, satunya mengandung obat? Kan ini kan era sains. Ya kalau benar berarti, kalau benar ya silahkan saja. Itu hadisnya kalau seandainya hadis hadis hasan, gara-gara ada pembuktikan sains bisa naik menjadi sahih li ghairihi misalnya.
sohenya karena faktor lain misalnya, bukan karena faktor sanadnya misalnya. Jadi dunia keilmuan akan terus berkembang. Wa antubayyina halahum linnas, dan kita harus terangkan semua ini pada manusia. Kita beri pencerahan kepada manusia bahwa yang mengaku turunan Nabi dari Ba'alwi itu bukanlah keturunan Nabi. Ini kewajiban menurut Syekh Sayyid Husain bin Haidar Al-Hashimi di dalam kitabnya Rasail halaman 187. Wa min samma, dari situ, fa inna alaika mujahadatal kadzabin, itu dihitung adalah kita berjihad untuk memerangi para pendusta. Dengan apa? Bi ghalizil maqal, boleh dengan kata-kata yang keras. Wa munazalatil muzawwirin, dan apa namanya itu kita boleh untuk mengalahkan orang-orang para pemalsu itu bifasilil fi'al, dengan apa perbuatan-perbuatan yang dengan itu mereka akan sadar. Wa khalaqallahu nar, dan Allah menciptakan neraka liman asra'ahu, bagi siapa orang yang bermaksiat dan berbuat dosa kepadanya, walau kana malikan quraisyan, sekalipun yang berbuat dosa dan berbuat maksiat itu adalah pembesar-pembesar Quraisy. Mulia nasabnya, mulia garis keturunannya. Tapi kalau berbuat dosa, kalau berbuat maksiat, mabuk, pelakor, zina, narkoba, judi online, maka tempatnya neraka. Bagaimana yang cinta kalian itu orang nakal-nakal? Dijawab oleh Imam Ja'far Shadiq, ketahuilah jika ada orang zalim, dia aman dari semuanya, ketahuilah mereka masuk surga karena syafaat kami, keluarga Nabi SAW. Tempatnya neraka. Walaupun kamu merasa hina, kamu merasa gak ridho, kamu gak rela, itulah kami, keluarga Nabi SAW, bisa memberikan syafaat karena kami adalah keluarga Rasulullah SAW. Tempatnya neraka. Mereka masuk surga karena syafaat kami. Neraka. Mereka masuk surga karena syafaat kami, keluarga Nabi SAW. Walaupun kamu merasa hina, kamu merasa gak ridho, kamu gak rela, itulah kami, keluarga Nabi SAW, bisa memberikan syafaat karena kami adalah keluarga Rasulullah. Gak ada urusan. Oh, ilmunya setinggi langit, Ustaz, Kiai, Mas saya, tinggi sampai langit ilmunya. Oh, dia Habib, Aini, Syarif, cucunya Nabi Muhammad. Kalau berbuat dosa, kalau berbuat maksiat, tempatnya neraka. Itu kalau ada anak Habib, walaupun dia mabuk-mabukan, walaupun dia penzina, pencuri, penjudi, dia itu turunan Nabi. Jangan disakiti, jangan diomelin, biarin aja. Dia itu ahli surga. Nah, makanya ini nyambungnya kemana? Trauma ilama ngomong doktrin para habaib, itu habis kalau buat dosa, buat maksiat, itu pasti walaupun maksiat masuk surga. Hei, lama-lama jaga kopiah kulit, jangan tidak fitnah. Habis siapa yang ngomong begitu? Siapa habaibnya yang ngomong begitu? Kalau Habib masih masuk surga, walaupun dia berbuat dosa, walaupun dia maksiat, walaupun dia judi, walaupun dia melacur, walaupun dia narkoba, walaupun dia mabuk, masih masuk surga. Habib siapa yang ngomong? Di mana? Kapan? Siapa orangnya? Bilang. Jaga kau tidak mulut lama. Jangan fitnah. Kalau memang ada habaib yang ngomong begitu, Habib walaupun dia berbuat dosa, pasti masuk surga. Saya manusia akan bantai itu Habib di depan Rama Irama ini. Habib siapa yang ngomong begitu? Siapa habaibnya? Kaki Habib yang nakal, kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut?
Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib keluarga Nabi SAW, Ahlul Bait Nabi, ente juga sesat. Ente orang muhibbin semuanya. Ente pecinta Ahlul Bait, ente muhibbin Ahlul Bait, bersama Ahlul Bait nanti di surganya Allah Ta'ala. Ente pecinta Ahlul Bait, ente penyayang Ahlul Bait, penyayang anak cucu Rasulullah, bersama Rasulullah SAW. Apa katanya Rasulullah SAW? Kalau seandainya ada orang berbuat baik dengan anak cucuku belum dibalas oleh Allah Ta'ala di dunia, saya yang akan membalas nanti di hari kiamat, kata Allah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Warisnya Rasulullah itu tetap nomor 1 sampai siapapun anak cucunya di Muhammad. Angkat itu, bukan ente kan pecinta semua, kelihatan muka-muka bercahaya ini. Man mata ala bughdi ali Muhammad da'a yawmal qiyamah maktub baina ainaihi aisun min rahmatillah. Barang siapa yang benci, jangankan sampai menjarakan saudara, benci terlintas gak suka sama keluarga Nabi Muhammad, da'a yawmal qiyamah, orang tersebut akan datang di hari kiamat tercatat di antara kedua telinganya. Apa yang tercatat? Aisun min rahmatillah, putus dari rahmat Allah. Di hari kiamat Anda teriak nama Rasulullah, sorry, anak tidak kenal nama yang itu. Loh, ya Rasul, saya ini umatmu. Siapa sampean? Saya ini umatmu ya Rasulullah, saya tidak kenal Anda. Loh, kenapa ya Rasulullah? Anda berbuat jahat kepada anak cucuku. Waktu saya masih di Habibah sering bilang belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai, betul nggak? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Habib siapa yang begitu? Hah? Siapa habaibnya? Habib yang alim, ulama besar, da'i ilallah. Jangankan beliau, habib-habib yang bodoh saja memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu orang habib lebih utama, lebih mulia daripada 7 orang yang alim. Habib bodoh lebih utama daripada orang alim yang mengamalkan ilmu. Habib siapa yang begitu? Hah? Siapa habaibnya? Mereka para habaib keluargaku, anak cucuku, mereka diciptakan dari tanahku. Maka celakalah bagi orang-orang yang mendustakan keutamaan mereka. Barang siapa yang mencintai mereka akan dicintai oleh Allah, dan barang siapa yang membenci mereka maka akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habib siapa yang begitu? Hah? Siapa habaibnya? Man mata wa bughdi ala ali Muhammad, barang siapa yang mati dalam keadaan membenci anak cucu Rasulullah, asyarahullah yaumal qiyamah yahudiyan. Di akhirat Allah bangkitkan dia menjadi golongan orang-orang Yahudi. Habib siapa yang begitu? Hah? Siapa habaibnya? Ada yang bertanya, ya Rasulullah, walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, kata Rasulullah, insya Allah, walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, mati dalam keadaan membenci anak cucu Rasulullah, di akhirat Allah bangkitkan dia menjadi orang-orang Yahudi. Habib siapa yang begitu? Hah? Siapa habaibnya? Ikuti para habaib, insya Allah engkau kita semua bakal selamat dunia akhirat, aman dunia akhirat, damai dunia akhirat, tentram dunia dan akhirat. Cintai habaib keluarga Nabi SAW, walaupun kamu merasa hina, kamu merasa gak ridho, kamu gak rela, itulah kami keluarga Nabi SAW bisa memberikan syafaat karena kami adalah keluarga Rasulullah. Tidak ada ini sudah penyesatan dalam Islam, pengkultusan terhadap Habib lebih-lebihan dicari. Dan saya perhatikan seperti Bahar ini bukan Bahar saja, banyak di kalangan Habib yang merasakan dirinya itu istimewa mulia, memposisikan orang-orang ini, maaf loh, yang non Habib ini seperti rendah sekali loh, dengan gayanya ini. Padahal mereka tuh cuma kosong, nggak ada ilmunya. Kalian lihat sendiri, seperti maling teriak maling, perkataan itu bukan 1-2 orang habaib saja, tapi puluhan bahkan mungkin ratusan yang menjamin surga, sehingga mereka sendiri yang membuka topeng kebohongannya. Umat Islam bukan mereka saja, banyak umat Islam yang lebih cerdas daripada mereka. Jadi jangan salahkan kalau satu Indonesia nanti mengusir kalian dari NKRI.
melakukan penipuan terhadap Ahlul Bait yang sebenarnya. Di sini Kiai Haji Imaduddin dalam ceramahnya yang terbaru beserta penulis buku Ahlul Bait membongkar mereka. Jadi, kita yang peduli dengan Nabi Muhammad beserta Ahlul Baitnya wajib menyebarkan dan memviralkan video ini sebagaimana permintaan Kiai Haji Imaduddin sendiri. Coba kalian simak semua perkataannya. Kita ini penting agar memberikan pencerahan kepada masyarakat sebelum nanti kita persilahkan Dr. Ribut Nurhuda dengan Dr. Soleh Basyari, Ketua CSIIS, dalam menerangkan tentang Ahli Bait. Ini ada juga saya kutipkan bagaimana Dr. Sayyid Husain bin Haidar Al-Hashimi dalam kitab Rasail Rasail fi Ilmil Ansab halaman 179. Beliau mengatakan ada ciri-ciri pribadi yang bernasab palsu itu, Mas Yusuf. Jadi ciri-ciri orang yang mengaku-ngaku turunan Nabi palsu itu, ciri-cirinya ada sekitar 8 kurang lebih yang saya catat dari kitab Rasail fi Ilmil Ansab karangan Sayyid Husain bin Haidar Al-Hashimi halaman 179. Yang pertama, hubbul mali wa jam'ud dunya. Mereka senang sekali mengumpulkan harta, senang sekali kepada harta, senang flexing, senang dawir. Sakir, Habib Kasim Maulid Sati. Ente siap besok 100 juta. Selamat. Bang Rocky berapa? 1 juta. Bang Rocky 1 juta. Haji Oping 20 juta. Takbir. As-sani sarasatul akhlaq wa dana'atut tiba' walakinnahum yatadhaharuna bi husni samti wa bi hamidil akhlaq. Orang-orang yang memalsukan nasab mengaku cucu Nabi itu sarasatul akhlaq, orangnya kasar akhlaknya. Wa dana'atut tiba', rendah sekali tabiatnya. Walakinnahum yatadhaharuna bi husni samti, tetapi mereka berpura-pura berperilaku baik. Wa bihamidil akhlaq, dan mereka berpura-pura berakhlak terpuji. Anjing, woi babi, kenapa engkau zalimi rakyat? Woi anjing, woi babi, kenapa kau hina ulama? Kenapa kau hina habaib? Presiden yang tidak menghargai habaib dan ulama. Allahu Akbar. Jihad, jihad. Ingin saya katakan anjing, tapi tidak boleh. Ingin saya katakan babi, tapi tidak boleh. Ini nih kiai-kiai yang jadi anjing-anjingnya pejabat ini. Kamu kera-kera bersorban, kamu ustadz jahanam, kamu kiai bangsat, kata Allah Subhanahu wa taala. As-salis, ciri-ciri cucu Nabi palsu. Qallama tara da'iyan illa wa huwa yudmiru su'a diyanatin. Sedikit sekali atau kapan saja engkau melihat orang yang mengaku sebagai cucu Nabi, illa wa huwa yudmiru su'a diyanatin, kecuali mereka itu sebenarnya menjembunyikan jeleknya agama yang ada di dalam dirinya. Walaupun yatadaharu 'indan nasi bi husnis santi wa bihamidil akhlaq. Tentang keafdolan nasab atau keafdolan ilm, maka Ibnu Hajar beliau ini mengatakan bahwa seorang Habib yang gila itu lebih utama daripada ulama amilin. Habib mulia bukan karena kerjanya, Habib mulia karena di diri Habib tersebut ada dam darah legenda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rabi, ciri-ciri cucu Nabi palsu. Nafyul ansabis sahihah, senang menafikan nasab-nasab yang sahih. Jadi nasab yang sahih dari para keluarga-keluarga Nabi yang ada di Saudi, yang ada di Lebanon, yang ada di Qatar, yang ada di Irak, yang ada di Iran, itu dinafikan oleh mereka. Dan apabila mereka ingin menjadi cucu Nabi, maka harus dikhatam oleh mereka, diberikan paspor nasab oleh mereka. Sampai hari kiamat saya Bahar Bismil tidak akan pernah mencabut pernyataan saya bahwasanya Azamat Khan putus sampai di Wali Songo berdasarkan surat edaran Robito dan Nagoba. Saya tidak akan, sampai saya mati, saya tidak akan mencabut pernyataan itu. Suruh minta maaf, lebih baik saya mati
daripada saya harus minta maaf. Kemudian al-khamis tashihul ansabis saqitah. Mereka mensahihkan nasab-nasab yang palsu jadi nasab yang sahih. Mereka palsukan nasab yang palsu, mereka sahihkan. Ini ciri-ciri orang atau sebuah komunitas yang bernasab palsu. Kemudian yang as-sadis al-istiqwa'u bi ghairihi minal ad'iyah. Mereka saling memperkuat antara satu dengan yang lainnya. Orang-orang yang bernasab palsu ini nasabnya palsu, ini nasabnya palsu. Mereka ini saling menguatkan, ini mengisbat ini mengisbat itu. Seperti kita lihat Al-Mahdali dari Bani Ahdal yang ada di Malaysia, mereka memperkuat Ba'alawi, Ba'alawi juga memperkuat daripada